batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 ternyata tetap bisa menjadi pembelajaran buat kita, terutama dari segi leadership. Apa itu? Ini versi gua, tonton sampai habis supaya kita belajar sesuatu dari kekecewaan kita ini semua. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sam. Kali ini gue mau bikin satu video yang menyinggung kejadian yang terjadi di negara ini. Biasanya gue tuh jarang banget ya namanya nyinggung hal-hal apa yang terjadi di luar sana. Gue lebih fokus kepada membagi ilmu-ilmu aja nih seputar sumber daya manusia, seputar leadership dan sebagainya. Tapi kali ini gue benar-benar kayak gelisah dan terpanggil gitu untuk berbagi. Karena gue melihat ini ada kaitannya erat dengan bidang gua, yaitu leadership. Oke, disclaimer ya, ini bukan ujaran kebencian, ini bukan ngajak kalian untuk berpihak mana dan berpihak yang ini dan itu, bukan. Ini bukan untuk menuduh, tetapi gua hanya melihat berdasarkan apa fakta-fakta yang gua baca di berita ya, dan apa yang menjadi interpretasi gua. So, kalau teman-teman punya interpretasi yang lain, ya silakan aja, boleh juga berdiskusi di komentar ini. Oke, jadi gini, yang kita bisa pelajarin teman-teman dari segi leadership adalah, pertama, seorang leader yang mempunyai value atau nilai-nilai atau prinsip atau ideologi itu adalah leader yang baik. Benar, saya ngomong ini benar, apapun itu ideologinya, karena yang namanya leader kalau nggak punya nilai-nilai atau value, dia akan mudah sekali terombang-ambing ya, bisa ke bawah ke sana, bisa ke bawah sini, pokoknya dia bisa aja jadinya nggak punya pendirian. Nah, kita ambil contoh ya, hanya contoh Pak Ganjar dan Pak Kosterwayan. Ini contoh leader yang punya value. Dia saking punya value-nya, dia berani untuk mengutarakan sesuatu yang kontroversial atau sesuatu yang tidak bisa dibilang mungkin tidak terlalu tidak terlalu populer atau mungkin bertentangan dengan banyak pihak, tapi karena ini nilai-nilai yang dia pegang ya, berarti itu adalah poin plus loh sebenarnya. Oke, jadi poin plus sebenarnya dia punya nilai-nilai gitu, tapi di sisi lain orang lain juga punya nilai-nilai yang berbeda juga, kebetulan bentrok nih nilainya. Nah, itu yang kita pelajari nih. Jadi tetap ada nih sisi di mana kita bisa belajar seorang leader yang mempunyai value. Tetapi yang kedua, jangan lupa juga sebagai seorang leader kita pun juga harus punya yang namanya empathy. Ya, karena kalau kita hanya punya value atau nilai-nilai diri kita sendiri tanpa kita punya empathy, maka setiap tindakan kita, setiap perkataan kita itu tidak akan kita pikirkan masak-masak terlebih dahulu dan memikirkan bagaimana ya dampaknya ke orang lain, bagaimana ya nanti perasaan orang lain, bagaimana ya ini bisa berakibat kepada negara ini atau kepada rakyat dan sebagainya. Ya, jadi kalau kita punya nilai atau value tapi kita nggak punya empathy, maka ini kecenderungannya ya adalah kita jadi nggak terlalu mikir panjang untuk mempromosikan atau menerapkan value kita, sehingga akibatnya adalah kita tidak cukup cerdas untuk mencari taktik atau strategi gimana caranya biar saya bisa menerapkan value saya tapi tetap dengan berempati. Yang ketiga, poin pembelajarannya adalah sebagai leader ya kita harusnya memprioritaskan orang-orang yang kita pimpin, bukan orang-orang yang menjadi stakeholders kita di luar sana, yang dimana itu kalau saya bilang itu adalah urutan kesekian dalam prioritasnya. Memang sebagai seorang leader, apalagi gak hanya di negara ini tetapi di perusahaan, semakin besar perusahaannya, semakin kamu meningkat levelnya, stakeholders yang kamu harus manage itu banyak banget ya. Nah, ketika kamu punya stakeholders yang banyak, kamu harus ingat siapa yang saya pimpin, itulah stakeholders utama saya. Jadi sebelum kita memutuskan untuk berkata atau mengambil tindakan atau mengambil sikap, kita harus pikirin siapa yang saya pimpin sih sebenarnya, right? Nah,
dan berempati kepada yang saya pimpin. Baru habis itu kita berempati kepada stakeholders yang lainnya dan mencoba untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Oke, nah ini menyinggung satu skills dalam leadership yang namanya stakeholders management. Oke, jadi kalau kita simpulkan ya, ada 3 hal nih yang saya soroti dalam pembelajaran leadership dari kejadian Piala Dunia U20 ini. Yaitu yang pertama adalah soal value. Mempunyai value itu adalah hal yang baik, ya, dan memang ada resikonya bertentangan dengan value orang lain. Oke, that's okay. Yang kedua adalah tetapi kita harus punya empathy dalam menerapkan value tersebut supaya kita mikir dulu, ditakar dulu. Akibatnya apa? Konsekuensinya apa? Right? Yang ketiga adalah stakeholders management. Kita harus punya skills ini sebagai leader, ya, sehingga kita bisa main cantik. Kita tahu stakeholders mana yang kita prioritaskan, kita tahu gimana berempati, kita tahu gimana tetap bisa menerapkan nilai-nilai itu, dan akhirnya semuanya bisa menerima dengan baik. Ataupun kalaupun ada yang tidak bisa menerima dengan baik, setidaknya damage yang dihasilkan itu masih bisa ditakar, masih bisa dihadapi. Ya, nah, semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang nonton, ya, bahwa menjadi leader itu memang sulit. Jadi mau kita di perusahaan, mau kita sebagai di aparatur negara atau di gereja, di manapun, ya, menjadi leader itu sulit. Makanya kita harus melatih terus setidaknya 3 hal tersebut. Clear dengan value kita, belajar berempati, belajar untuk stakeholders management. Tentu masih banyak yang harus dipelajari sebagai leader. Kalau pembelajaran versi kamu apa? Tulis komen di bawah ini supaya kita sama-sama belajar. Ini bukan hate speech, ini bukan provokasi. Ini belajar bareng dari kondisi yang baru saja terjadi di negara ini. More videos, langsung aja klik subscribe dan nyalain notifikasi di Tanya Kak Sam. Bye-bye.